Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, haleluya. Semua orang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya dorong saudara tidak keluar. Saudara harus mendengarkan pengantar bagian depan di bagian awal ini, karena ini menentukan apa yang saudara bisa mengerti di bagian belakang nanti. Di bagian depan saya akan menyampaikan dulu apa yang akan Tuhan kerjakan. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat sebentar dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 20-21. Sebelum itu tampilkan terlebih dahulu picture kita, gambar tema kita supaya semua umat percaya bisa menangkapnya. Bapak Ibu, kita memasuki sebuah tahun yang kemudian Roh Kudus memberikan inspirasi kepada kami. Sedangkan istri saya berdoa dan Tuhan memberikan inspirasi. Judul tahun ini ialah The Year of Restoration of All Things, atau dalam bahasa Indonesia, tahun pemulihan segala sesuatu. Katakan tahun pemulihan segala sesuatu. Sekali katakan tahun pemulihan segala sesuatu. Berapa banyak yang percaya bahwa itu akan terjadi di tengah-tengah kita? Amin. Nah Bapak Ibu, mari saya baca ayat ini. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Coba dengar ini. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah Bapak Ibu, ayat di atas dengan sangat mudah kita membacanya dan tidak perlu ada interpretasi yang sulit di dalamnya, penterjemahan yang rumit di dalamnya. Kita tangkap ada sebuah kerinduan Tuhan yang sebenarnya telah dinubuatkan sejak zaman bapak-bapak patriark kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian dikonfirmasi oleh para nabi. Allah berkehendak agar ada pemulihan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ada pemulihan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, dan untuk itulah kemudian, maka Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Nah, mari saya coba memetakan ringkasan sejarah muka bumi kepada Bapak dan Ibu semua. Saya berdoa yang di luar bisa dengar sambil mengantri di toilet, supaya Anda bisa mengerti apa yang terjadi. Bapak Ibu begini. Dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua, pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua, sebenarnya pasal 1 ayat 1 itu bumi sudah diciptakan. Bumi sudah diciptakan, sudah ribuan tahun sebenarnya. Lucifer dibuang ke muka bumi, dan Lucifer kemudian mengacaukan tatanan, memporak-porandakan bumi kembali. Dalam bahasa Inggris itu bukan creation sebenarnya, tapi recreation, penciptaan kembali. Nah, untuk menata bumi yang rusak sebagai akibat dari kejatuhan manusia di muka bumi, Lucifer mengacaukan bumi. Maka Allah berfirman dan terjadilah restorasi atau pemulihan yang Allah tata kembali selama 7 hari. Sampai sini bisa menangkap dulu ya. Nah, Bapak Ibu, ke-7 hari itu sebenarnya merupakan sebuah nubuatan tentang umur bumi yang akan ada di muka umur bumi, keberadaan manusia yang ada di muka bumi selama 7.000 tahun. Sampai sini bisa nangkap? Begini, mari. 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Coba kita lihat ayat ini perlahan-lahan. Ini kan ibadah spesial ya Bapak Ibu, jadi mohon bersabar sebentar ya. Mohon bersabar sebentar. Ibadah ini kan cuma 1 tahun 1 kali. Tanggal 1 kan cuma 1 kali ya. Oh Bapak Ibu orang-orang luar biasa. Semalam kita tidak bisa tidur kan, bunyinya dungdang. Iya, tidak bisa tidur kita. Ya. Tapi pagi ini Bapak Ibu datang. Saya tidak bayangkan tuh kalau semua datang, maka ada 200 orang lebih yang ada di luar di sana. Jadi Bapak Ibu orang-orang yang luar biasa pagi ini. Ya, banyak mungkin masih mabuk dengan babi kecap semalam belum bangun. Nah, mari kita lihat. 2 Petrus 3 ayat 8, coba baca.
2, 3. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Yang lain boleh lupa, yang ini tidak boleh. Satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Dalam agenda Tuhan. Jadi begini Bapak dan Ibu. Setiap hari itu menggambarkan 1000 tahun. Ada 6 hari yang sebenarnya menggambarkan 6000 tahun kerja keras manusia di muka bumi. Coba ingat ya, 6000 tahun. 6000 tahun kerja keras manusia di muka bumi. Jadi jangan percaya bahwa manusia sudah berumur miliaran tahun seperti Albert Einstein dan yang lain-lain berkata seperti itu. Umur bumi akan cuma 6000 tahun. Alkitab itu memang hebat. Nah, mari Anda perhatikan. Pada hari ke-7, yang 1000 tahun kemudian, masa milenium, adalah masa di mana bumi akan memasuki masa perhentian. Yesus akan datang kembali ke muka bumi dan memerintah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari Bukit Sion, dan King David akan berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan di muka bumi. Wow, Anda bayangkan itu? Wow, itu terjadi benar-benar, terjadi benar-benar. Dunia tidak tahu, kita tahu. Nah, mari Bapak Ibu dengar berikut ini. Ada 6 hari dari Adam sampai Kristus, 4 hari. 4 hari berarti 4000 tahun. 2000 Adam sampai Abraham, Abraham sampai dengan Kristus itu 2000, jadi 2000 plus 2000, 4000. Jadi 4 hari. Bayangkan 4000 tahun dalam pandangan Tuhan itu cuma 4 hari. Nah, zaman gereja, Bapak Ibu, zaman gereja, kemarin kan saya beritahu bahwa mengapa 2018, 25 Desember 2018, sebab dimulai pada saat perhitungan kelahiran Kristus. Jadi Bapak dan Ibu, zaman gereja itu cuma 2 hari dalam pandangan Allah, yaitu 2000 tahun. 2000 tahun, 2 hari. Nah sekarang 2018. Sampai di sini bisa nangkap? 2018. Jadi sebenarnya sudah ada spare 18 tahun yang Tuhan kasih. Kita tidak tahu dikunci nanti di tahun yang keberapa. Tapi memang menurut catatan bahwa ada kesalahan perhitungan di dalam tahun Masehi. Sudah ditemukan. Ada pergeseran beberapa tahun. Kesalahan perhitungan. Jadi kalau boleh saya sampaikan pagi hari ini, kita ada dalam menit-menit terakhir. Bukan lagi jam. Menit-menit terakhir di mana Kristus masih tinggal di surga. Apa yang akan terjadi? Dia tinggal di surga. Untuk apa? Untuk melihat pemulihan segala sesuatu akan terjadi. Come on. Jadi cuma Bapak Ibu Anda harus tahu begini. Umur bumi ini sudah orang tua renta. 2019 tahun hari ini. Namanya saja orang tua Bapak dan Ibu sudah banyak mengalami keropos tulang di mana-mana. Jadi karena itu kalau Anda lihat kenapa kemudian skala gempa bumi, tsunami, dan hal-hal yang tadi saya sampaikan itu terjadi demikian banyak. Karena memang umurnya semakin hari semakin tua. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu Allah berjanji bahwa waktu pemulihan segala sesuatu akan datang. Jadi mari berdiri di tengah-tengah situasi sulit yang akan kita hadapi. Jangan berharap bahwa di depan ini jauh lebih mudah. Akan jauh lebih sulit. Tetapi Allah berjanji, katakan Allah berjanji, bahwa pemulihan segala sesuatu akan datang dalam hidup saya. Secara pribadi maupun juga secara bersama-sama. Katakan amin. Amin. Nah, mari kita memulai. Kita lihat sebentar nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 23-24. Kalau Bapak dan Ibu ada di gereja ini 9 tahun, sudah 9 tahun saya bicara dari ayat ini. Tapi mari saya ulangi sekali lagi untuk memberikan beberapa penekanan kepada Bapak dan Ibu. Yoel 2 ayat 23-24. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya.
Dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengerikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. 25 Bapak dan Ibu baca. 1, 2, 3. Banyak di antara kita yang iblis telah memakan tahun-tahun kita dengan belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerip. Waktu yang terbuang, ada bisnis kita yang telah ditelan, ada keluarga kita yang telah dibabat habis oleh belalang-belalang itu, ada keuangan kita yang telah dicuri, ada jiwa-jiwa yang telah kita menangkan di pulau ini yang kemudian terlepas. Ada situasi di mana kita rasanya tidak mungkin, semua itu tidak mungkin dikembalikan. Tapi Alkitab berjanji bahwa semua yang dicuri iblis, semua yang ditutup oleh Filistin, semua yang telah ditimbun oleh roh jahat, semua potensi keuangan yang kita berpikir tidak mungkin lagi ada kehidupan di sana. Mari saya beritahu sesuatu kepada Bapak dan Ibu semua. Tangkap ini baik-baik. Bahwa dalam tahun ini Tuhan akan menggantikannya. Tuhan akan mengembalikannya. Tuhan akan mengirimkannya. Kesehatan kita yang sudah tidak mungkin dipulihkan, percaya bahwa Allah sanggup untuk memulihkannya. Percaya Allah berjanji dan Allah tidak pernah menggenapinya. Allah tidak pernah tidak menggenapinya, Allah menggenapinya. Tipis sekali perkataan itu. Nah Bapak Ibu, latar belakangnya gini, 2 blocks rainy season. Ada 2 pola hujan di Israel. Saya coba menjelaskan ulang kepada Bapak dan Ibu. The early rain, hujan awal September, Oktober. Karena ini memiliki makna yang nanti berhubungan dengan penggenapan pemulihan. Bapak Ibu, hujan awal, Israel itu jangan dibayangkan seperti Indonesia. Pola hujan banyak sepanjang tahun. Bapak Ibu, hujan di Israel sangat tidak demikian banyak. Hujan pertama itu turun di awal bulan September, Oktober. Mediterania suhunya di atas 114 derajat Fahrenheit. Jadi karena itu diperlukan hujan awal untuk menggemburkan tanaman. Menggemburkan tanah untuk persiapan. Tanpa hujan orang tidak bisa menabur. Nah hujan itu cuma turun 30%. Dia cuma turun 30%. Nah Bapak Ibu, saya sampai di situ saja. Setelah itu kemudian memasuki bulan Oktober akhir, maka Israel akan memasuki sebuah musim yang disebut sebagai dry season atau musim kering. Di dalam musim ini Bapak dan Ibu tidak akan turun hujan dalam skala yang seperti tadi. 1-2 kali turun, tetapi tidak banyak. Karena tanah sudah disiapkan. Jadi waktu hujan turun, petani mulai menggali, menggemburkan tanah. Nah, di bulan Februari atau Maret, dari Februari sampai Maret, akan turun the little rain atau hujan akhir. Saya ulangi aja, saya sudah menyatakan ini berkali-kali. Nah Bapak Ibu, hujan ini adalah hujan musim semi. Dia turun 7 kali lebih kuat. 7 kali lebih kuat. Karena nanti memasuki bulan-bulan itu, tanaman akan dimatangkan dengan hujan itu. Yang waktu hujan itu turun, tanaman matang. Dan memasuki, Bapak Ibu, memasuki Maret akhir. Mereka mulai masuk di dalam masa penuaian, masa penuh sukacita. Mereka menari. Masa paling terbesar dalam Israel itu adalah masa penuaian. Waktu musim penuaian. Itu masa mereka menari, mereka melompat, mereka memuji Tuhan. Nah hujan akan turun 70%. Nah Bapak Ibu mari gini. Tubluk rainy season, dua pola hujan ini sebenarnya secara nubuatan menubuatkan tentang peristiwa pemulihan yang akan Tuhan lakukan. Pemulihan hanya bisa terjadi waktu hujan turun. Oke, saya singkat berita ini Bapak dan Ibu. Anda tahu bahwa tahun 33 gereja lahir dengan peristiwa Pentakosta. Itulah hujan awal. 33. Petrus berkhotbah dan hujan awal turun. Nah hujan itu Bapak dan Ibu, Alkitab beritahu tadi bahwa dia cuma dengan latar belakang itu dia turun 30%. 14 tahun Injil tinggal di Yerusalem. Dan memasuki tahun ke-14, Injil tersebar. 43 bangsa dijungkir balikan dari Antioquia. Paulus dan Barnabas mengatur strategi dan Injil pergi. 43 bangsa disapu bersih. Bumi dijungkir balikan oleh anak-anak muda Galilea sederhana. Masih ingat kemarin saya beritahu ya, the wise man, orang bijaksana, Rasul Thomas masuk ke Timur Tengah,
dan memenangkan mereka kembali. Dan dia pergi sampai ke India. Lalu Injil pergi sampai ke negeri Belanda, ke Jerman. Dan Injil itu datang ke Indonesia, masuk ke Papua, ke Maluku, masuk ke Ternate dan pulau-pulau Sumatera. Dan Injil tersebar ke seluruh dunia. Kita harus mengucap syukur untuk itu. Nah, brother sister, apa yang terjadi kemudian Bapak dan Ibu ialah Allah janji bahwa akan ada pemulihan. Akan ada pemulihan. Nah, sesudah itu Bapak dan Ibu, gereja bertumbuh dengan luar biasa. Memasuki tahun 100, saya singkatkan cerita ini. Gereja memasuki masa kekelaman. Boom! Hal pertama yang hilang dari gereja tahun 100 ialah bahasa roh. Gereja lahir dengan bahasa roh. Setelah itu kemudian iblis bunuh gereja. Bahasa roh yang pertama dicuri. Dimatikan. Tahun 100 tidak ada bahasa roh. Lalu tenggelam terus, tenggelam. Baptisan percik datang, tidak ada baptisan selam, baptisan percik. Itu baru muncul dalam sejarah gereja. Baru kurang lebih sekitar tahun 180-an akhir muncul baptisan percik. Lalu gereja tenggelam terus sampai tahun 500. Bapak Ibu, Allah berkehendak untuk menggenapi rencananya bahwa pemulihan akan datang. Lalu Bapak dan Ibu, coba kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 3, 20-21 kembali. Alkitab berkata bahwa Kristus harus tinggal sampai waktunya. Lalu tahun 500 Bapak dan Ibu, restorasi mulai terjadi. Mari saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu, Anda lihat bagaimana cara Tuhan memulai restorasi atau pemulihan ini. Tahun 500, saya sampaikan dengan sangat cepat Bapak dan Ibu. Tahun 500, Tuhan mulai pulihkan yang pertama, Protestant Restoration. Yang pertama Tuhan pulihkan ialah pertobatan atas semua perbuatan daging. Tahun 1500. Pertobatan atas semua perbuatan daging. Tuhan bangkitkan seorang anak muda yang bernama Martin Luther. Setelah dia membaca kitab Roma, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scripture hadir. Anda harus tahu Bapak dan Ibu, sejak itu maka kemudian, kalau Anda lihat, dia berhubungan. Tahun 500 itu mulai terjadi pemulihan yang luar biasa. Tahun 1500. Tahun 1500. Masa kekelaman sampai tahun 1500. Nah, Bapak Ibu kemudian, memasuki tahun 1600, Tuhan memulihkan gerakan yang disebut sebagai The Holiness Evangelical Restoration. Pemulihan kekudusan. Muncul orang yang sangat ternama pada masa itu, John Wesley. Tuhan pakai seperti Israel crossing melewati Laut Merah. Maka baptisan selam kembali tahun 1600-an. Anda bayangkan. Dari tahun 180-an baptisan percik muncul. Baru sampai di tahun 1600 Tuhan munculkan kembali gerakan baptisan Islam. Jadi immersion itu hilang demikian lama Bapak Ibu. Sampai kemudian muncul lagi tahun 1600-an. Anda bisa nangkap ini? Mari saya beritahu apa yang Tuhan kerjakan. Oke, saya singkatkan aja. Tahun 1900 maka muncul sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan Pentakosta Klasik. 1900. Apa yang Tuhan lakukan di situ Bapak dan Ibu, Tuhan mengembalikan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Tongues of fire turun dari langit. Lidah api bertemu dengan lidah daging dan tiba-tiba orang berbicara dalam bahasa roh. Tuhan pakai William Seymour, Tuhan pakai Charles Parham, dan Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan yang lain. Lalu kita tahu kemudian api Pentakosta menyala dan menyapu bersih seluruh bumi. Kita harus bersyukur hari ini untuk William Seymour. Karena oleh William Seymour lah kemudian hari ini kita berbicara dalam bahasa roh. Tuhan pulihkan gereja. Oke Bapak dan Ibu. Tahun 1950 Anda perhatikan 100 sampai tahun 1900. Maka tahun 1950 Tuhan memulihkan sebuah gerakan yang disebut sebagai yang tadi. The Little Rain. Charismatic Restoration. Pemulihan karismatik. Orang kembali bertepuk tangan. Orang kembali dancing in the spirit. Orang kembali mengalami perjumpaan-perjumpaan roh. Nubuatan dilepaskan seperti tadi. Itu baru muncul tahun 1950. Setelah sekian lama hilang dari gereja. Maka Tuhan memulihkan itu. Nah, Bapak Ibu, ada banyak tokoh yang muncul di situ. William Branham, Dennis Bennett, Derek Prince, dan lain-lain. Kenneth Hagin. Tuhan pakai dengan cara luar biasa. Lalu tahun 1980 sampai tahun 2000. Tuhan memulihkan yang paling terakhir. Ialah Tuhan memulihkan jawatan kenabian dan kerasulan. Anda sampai di sini dulu. Nah, mari saya beritahu sesuatu. Coba lihat saya. Alkitab berkata bahwa nabi dan rasul itu merupakan fondasi gereja.
Tetapi sangat aneh, Tuhan memulihkan mereka paling terakhir. Kalau saya berpikir kenapa ya tidak di bagian awal, 1500. Tapi jawatan kenabian, apostolic prophetic movement itu pada paling terakhir. Ya Tuhan pulihkan mereka semua sudah siap. Lalu kemudian Tuhan simpan yang paling terakhir, Nabi dan Rasul. Sebab Nabi dan Rasul dipersiapkan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Fungsi mereka adalah itu. Jadi Bapak dan Ibu, mari tangkap ini baik-baik. Segala sesuatu telah siap sebenarnya sekarang. Tuhan mengambil waktu dari tahun 1500 sampai dengan tahun 2000 untuk memulihkan segala sesuatu. Anda dan saya adalah generasi emasnya Tuhan. Generasi emas yang Tuhan yang ada di mana di musim waktu pemulihan segala sesuatu itu akan datang. Kalau Bapak dan Ibu lihat bagaimana apa yang terjadi dengan gereja itu berdampak kepada bisnis. Anda perhatikan Bapak dan Ibu, semua yang terjadi di gereja itu membawa dampak. Ditemukannya percetakan, ditemukannya telepon, ditemukannya listrik. Bertepatan dengan pemulihan-pemulihan yang terjadi. Dan kita tahu bahwa kemudian Bapak dan Ibu, di waktu-waktu terakhir ini, Tuhan akan melakukan sesuatu dengan cara yang luar biasa. Nah mari kita kembali ke Yoel 2:23, saya ingin baca ayat ini. Supaya Bapak Ibu bisa lihat ini. Saya coba tadi meringkas dengan sangat cepat. Saya tahu ini berat kalau saya bicara di awal tahun seperti ini. Tapi kita harus pahami dulu supaya Bapak Ibu bisa menangkapnya. Mari Alkitab berkata gini. Hai Bani Sion 2:23. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Bahasa Inggris berkata seperti ini Bapak dan Ibu. Alkitab bahasa Inggris berkata, for he had given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the little rain in the first month. Terjemahan lain yang lebih mudah menerjemahkannya begini, I will give you the former rain and the little rain together. Coba Bapak lihat ini, gini. Hujan awal 30%, hujan akhir akan turun 7 kali lebih kuat, dan telah turun 7 kali lebih kuat. Makanya hari ini Injil tersebar sampai ke seluruh penjuru bumi. Anda dengar saya baik-baik, Alkitab berjanji bahwa Allah akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Dia kapal, dia bergandengan. Hujan awal dan hujan akhir akan diturunkan kapal. Jadi dengar pernyataan berikut ini. Dia akan turun 8 kali jauh lebih kuat daripada hujan awal. Dapatkah Anda tidak bisa membayangkan itu? Makanya kemudian Alkitab berkata begini. Alkitab berkata, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kalau Bapak dan Ibu lihat bagaimana cara mereka bersukacita di musim-musim itu. Mereka menari di tempat pengirikan gandum. Mereka menari waktu pemerasan anggur terjadi. Itu 7 kali Bapak dan Ibu. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa pemulihan ini akan datang 8 kali jauh lebih kuat. 8 kali jauh lebih besar dari apa yang pernah terjadi. Apa yang dilihat oleh rasul-rasul. Mereka tidak mampu melihatnya dengan jelas. Kita generasi yang menggenapinya. Kita generasi yang melihatnya. Kita generasi yang akan menggenapinya. Merasakan, mencicipi anggur 8 kali yang jauh lebih besar itu. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu menangkap ini. Makanya semua yang dicuri iblis, Anda harus berdiri hari ini dan katakan kepada dia. Semua yang dicuri, yang telah dimakan habis oleh belalang pengeri pelompat, hari ini Tuhan gantikan. Anak-anak muda nangkap ini. Nangkap ini. Allah akan melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Kita belum pernah melihat masa ini. Tapi saya beritahu sesuatu. Masa ini telah datang. Masanya telah datang. Bapak Ibu berdiri dengan teguh. Jangan takut dengan semua situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Allah berjanji kepada kita. Amen, amen. Saya kayaknya terbakar hari ini. Memang sudah terbakar. Nah mari kita lihat Bapak dan Ibu. Pertanyaannya kemudian ialah,
Bagaimana caranya supaya kita menggenapi pemulihan ini? Berapa banyak yang mengharapkan? Ya, saya pikir Bapak dan Ibu, saya termasuk orang yang menggenapi the little rain yang 7 kali itu. 7 kali, begini. Saya orang pertama kali bertobat dalam rumah. Pertama kali saya bertobat. Dan kemudian saya bawa papa, saya bawa mama, saya bawa kakak tertua, saya bawa kakak nomor 2, nomor 3, dan si bungsu. Saya bawa semuanya. Saya lihat bagaimana kemudian api itu menjalar dan mempengaruhi banyak orang. Saya pikir saya sudah lihat pekerjaan the little rain. Saya generasi yang masih menangkap pekerjaan the little rain. Saya masih lihat yang itu, yang mabuk dalam roh. Saya khotbah pada masa itu Bapak dan Ibu, orang tertawa berjam-jam. Sampai saya sudah pulang itu Bapak dan Ibu, di beberapa kota saya sudah pulang. Mereka masih mengangkut orang yang masih holy laughter, tertawa terus berjam-jam. Sampai dengan dini hari mereka tertawa terus. Itu janji waktu charismatic renewal. Waktu pembaharuan karismatik terjadi. Saya melihat itu dengan mata jasmani. Saya melihat orang-orang lumpuh berjalan. Saya lihat kaki yang pendek panjang ditarik menjadi sama rata. Ya Bapak Ibu, saya lihat bagaimana tangan yang pendek itu ditarik keluar menjadi sama. Saya lihat kandungan-kandungan yang dokter berkata tidak ada kehidupan. Ada kehidupan kembali. Tetapi Tuhan ingin melakukan perkara yang jauh lebih besar. Nah, gini Bapak Ibu. Ini bukan cuma soal mujizat secara science wonders. Tapi ini akan menyangkut mengcover semua area hidup kita. Segala sesuatu, all things, katakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Semua anak-anak muda, engkau yang lagi bekerja, engkau yang lagi berbisnis, engkau yang lagi mempertaruhkan masa depanmu. Tangkap ini. Tangkap ini bahwa Allah akan memulihkan ini. Kisah sukses masa lalu papa mama kita, mereka tidak akan pernah bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi sesuatu yang besar, yang jauh lebih besar akan datang di tengah-tengah kita. Ini bukan pepesan kosong ya. Ini bukan pepesan kosong. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi, gereja pulih dan ekonomi pulih. Nah mari kita lihat Bapak dan Ibu sekarang. Saya ajak Bapak dan Ibu lihat sekarang di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 ayat 13. Persiapkan diri, kita akan memasuki fase penting ini. Saya ambil beberapa menit ke depan. Tapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan apa? Berpuasa, dengan menangis dan mengadu. 13 baca 23. Membaca ayat ini menjadi sangat mudah untuk kita menafsirkannya. Anda sudah tahu Pak Henry bermaksud untuk berpuasa. Kira-kira begitu. Ujungnya begitu. No. Tidak pas seperti apa yang Bapak dan Ibu pikirkan. Saya baca ayat ini lompat ulang dan saya temukan ada kata-kata yang kemudian membuat saya merenungkan puasa-puasa yang pernah kita lakukan sepanjang 9 tahun. Anda bayangkan tuh, saya ketemu beberapa anak rohani di beberapa kota, saya khotbah, ketemu mereka di hotel, mereka nginep di hotel yang sama. Pak Henry, oh iya gimana? Lalu dia share sebentar, lalu dia bilang, Pak, saya tidak lagi mengalami kehidupan rohani seperti dulu kita di Yogyakarta. Gimana Pak ya caranya? Lalu saya tanya, terakhir kali kamu puasa kapan? Terakhir kali. Oh waktu Bapak masih ada di Jogja. Gitu. Nah, gini, Bapak Ibu gini. Alkitab berkata bahwa puasa yang dimaksudkan ialah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan sekedar sebuah puasa agamawi, berhenti makan jam 10 malam. Jadi tepat sebelum jam 10 malam, makan dulu. Makan, waketenan, segonya yang setinggi gunung Sion. Lalu berdoa kalau bisa Anda pakai urapan Yosua. Dan Anda ingin menggeser matahari segera. Jam 2 siang kalau boleh dipindahkan ke jam 11 siang. Maka tepat jam 2 Anda kumpulkan kekuatan. Dan Anda makan sekuat-kuatnya. Sebab Anda percaya bahwa nanti jam 10 malam Anda berpuasa. Nah, kita mesti bertobat dengan puasa demikian. Saya punya seorang teman namanya James Singh.
Saya undang dia beberapa tahun ini, tidak bisa datang terus. James ngajar sesuatu kepada saya dan memang dia tetap slim. Sejak saya kenal dia sampai hari ini tetap slim. Pastor James mengajar gini, kalau puasa itu artinya salah satunya porsi harus dikurangi. Jadi kalau selama ini tingginya setinggi gunung, maka pada saat puasa itu harusnya dia ada di tengah-tengah di kaki gunung. Pening kepala rasanya. No, Alkitab berkata gini, come on. Tetapi puasa yang disertai dengan sikap hati yang menangis dan mengadu. Hati yang remuk dan hancur. Untuk apa? Untuk mengharapkan pemulihan. Bapak Ibu Anda lihat, sejak Israel mengalami masa-masa di mana mereka dibuang. Setiap kali ketika mereka memasuki masa puasa, mereka datang dengan apa? Dengan Alkitab berkata gini, mengkoyakan hati. Bukan koyakan pakaian. Karena koyakan pakaian itu ekspresi dari puasa jasmaniah. Allah dorong kita untuk benar-benar mari, come on. Kita memiliki sikap hati yang merindukan pemulihan segala sesuatu. Saya merindukan melihat kota ini dilawat Tuhan. Saya merindukan untuk melihat tuayan yang tahun ini tahun lalu kita bisa narik 300 orang datang dalam festival-festival kesembuhan kita. Di akhir tahun kemarin kita bisa narik hampir 500 orang datang dengan kapasitas 500 orang kemarin. Akan jauh lebih besar. Saya ingin lihat pemulihan terjadi. Saya ingin lihat bisnis Bapak dan Ibu dipulihkan. Jadi mari, come on. Kali ini kalau mengambil puasa, jangan puasa agamawi. Berhenti makan jam 10. Nanti buka jam 2 dan mengharapkan ketika buka itu benar-benar celebrate. Celebrate. Nasinya double 2. Itu bukan puasa. Puasa itu mengurangi porsi. Ya. Amin. Amin depan. Amin depan. Amin depan. Kita coba rubah pola kita. Benar-benar ambil waktu kali ini untuk mengadu di hadapan Tuhan. Bertanya, Tuhan pulihkan kami. Pulihkan keluargaku, pulihkan anak-anakku, pulihkan Bali butuh Yesus. Indonesia butuh Yesus. Di tengah-tengah situasi bangsa yang lagi porak-poranda ini, Bapak dan Ibu, kita benar-benar mengharapkan pemilihan presiden tahun depan berlangsung dengan aman, dengan damai. Seseorang yang Tuhan pilih, yang akan Tuhan tetapkan. Kita berdoa supaya benar-benar orang ini datang dari Tuhan. Mari kita koyakan hati kita. Kita koyakan hati kita. Benar-benar Bapak dan Ibu. Mazmur 51, 18, 19 berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah remuk. Dan hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mazmur 51, 18, 19. Meekness, seperti yang kemarin. Jadi Bapak Ibu, pemulihan segala sesuatu memiliki 3 fondasi yang paling awal. Fondasi yang pertama ialah kita memasuki puasa yang berkenan. Mari saya beritahu. Nanti sore kita masih ada celebrate. Tapi kalau boleh tanggal 2 jangan ada undangan kepada kami lagi. Kemarin saya masih diundang. Saya tidak datang. Karena saya lagi siapin pesan ini. Nanti sore. Oke, di awal tahun kita celebrate together as a family, sebagai keluarga. I love you dear brother sister. Terima kasih untuk semua. Bapak dan Ibu, Desember itu Tuhan tuh sayang gini. Saya kan lahir dari keluarga yang sangat tradisional. Keluarga yang benar-benar tahu makna Natal secara keluarga. Begini Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke Ambon, tanggal 1 Desember, memasuki bulan November akhir, itu semua rumah udah dicat. Kami cat rumah semuanya. Dan itu masing-masing cat. Dan kalau Anda datang Bapak dan Ibu, Anda akan lihat pohon Natal itu ribuan di Ambon. Ribuan di Ambon, di seluruh sudut kota. Dan itu bukan pohon-pohon yang ini, pohon-pohon yang sangat indah Bapak dan Ibu. Mereka bikin di seluruh sudut kota. Di seluruh jalan ada lagu-lagu Natal. Tapi mereka nyanyi lagu Natal, mereka tetap minum dan mabuk juga gitu. Iya, gitu kan. Nah, tapi itu kota gini. Jadi waktu itu saya agak sentimental sedikit. Sebegini, kita nih sibuk ngurus orang. Lalu saya bilang kepada istri saya,
Masa Natal kita tidak ada kue sih? Sebiasanya kalau Natal itu saya selalu bikin kue sama mama, almarhum. Kami bikin kue. Bikin kue. Ya, pegang itu mixer itu, ya telur. Saya tahu bikin gitu. Ya, saya tahu. Saya tahu bikin gitu. Jadi saya baru celoteh kepada istri saya. Masa enggak ada sih? Saya minta tolong Pak Lewi dulu pasang pohon Natal supaya ada kesan Natal gitu di rumah kan. Lalu saya bilang kepada istri saya, kok enggak ada sih, masa enggak beli kue? Saya baru selesai ngomong Pak. Selesai ngomong, saya agak sedikit komplain kepada istri saya. Saya bilang, come on, rasakan dong. I am Ambonese. Gitu. Maksudnya gitu, I am Ambonese. Gitu. Ya udah lahir baru gitu kan, udah percaya. Bukan pohon terangnya, bukan. Hatinya yang harus terang kan. Tapi kan ada simbol-simbol itu di dalam. Jadi itu ingat kampung halaman. Jadi saya komplain kepada istri saya, ayo come on dong, masa sih nggak ada cake sedikit gitu. Di Ambon kami sebut brudar gitu. Nah, nggak ada gitu. Saya komplain. Selesai itu Bapak dan Ibu. Kiriman datang. Dan dampaknya saya rasa ada fat yang sudah bergumpal-gumpal di sini. Nah, come on. Ayo. Mulai tanggal 2 besok jangan ada lagi yang kirim dulu kue-kue ke rumah. Terima kasih untuk itu. Mari kita memasuki masa di awal tahun ini dengan merendahkan diri mencari Tuhan. Teriak kepada Tuhan, Tuhan saya ingin pemulihan. Saya ingin Tuhan pulihkan keluarga saya. Amen. Amen. Mari Bapak dan Ibu lihat dengan hati yang remuk. Lihat ayat 15, ayat 16 sekarang. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Holy fasting. Rupanya ada puasa yang tidak kudus. Puasa yang tidak kudus yang seperti tadi. Puasa yang tidak kudus juga masih puasa tapi bertengkar. Nah, kita harus berdoa untuk itu. Tidak ada pertengkaran dalam masa puasa ini. Amin. Bapak dan Ibu, saya merasa dalam roh saya sangat kuat sekali. Coba saudara di awal tahun ini ambil puasa sosial media. Sebab dia jauh lebih mengikat sekarang dari yang lain. Orang cenderung selfishness. Foto diri sendiri. Upload komentar sendiri. Lalu lihat berapa yang like. Kalau tidak ada yang like, muka cemberut sendiri. Tapi kalau ada yang like, tepuk tangan rayakan diri sendiri. Iya kan, kita cenderung seperti itu sekarang. Nah, coba memasuki tahun 2019. Coba, ayo come on. Anda belum dengar dari saya berapa hari puasa kan? Masih bersuka cita itu. Ya. Coba puasa sosial media. Saya lagi puasa sosial media sudah berapa bulan ini. Tidak komentar apa-apa di Facebook. Sebenarnya ada bagian yang harus saya kerjakan. Banyak orang kirim pesan, tapi saya lagi ambil, coba tahan diri. Tahan diri. Ya. Karena waktu kita banyak terbuang di situ. Nah, perhatikan. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Coba perhatikan itu. Kita harus memasuki awal tahun ini dengan weeping, dengan menangis, dengan teriak kepada Tuhan. Banyak ambil waktu untuk itu. Perhatikan baik-baik kemudian. Dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Oke, menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa di mana Allah mereka. Sekali lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Bukan puasa yang biasa. Tapi holy fasting, puasa yang kudus. Bapak Ibu, fondasi kedua yang Tuhan ingatkan kepada kita ialah fondasi kekudusan dalam tahun ini. Separation, dipisahkan dari dunia, dari daging, dari hal-hal yang jahat. Pesan saya di akhir kemarin tanggal 30. Mari benar-benar kita harus jaga kita. Kita jaga kembali perkataan-perkataan kita yang salah yang telah kita ucapkan, termasuk semua yang kita tulis yang salah di wall Facebook, di wall Instagram, dan semua sosial media yang lain. Mari kita memutuskan untuk memasuki tahun ini dengan sikap hati yang berbeda. Lebih berjaga-jaga. Perhatikan Bapak dan Ibu. Perhatikan baik-baik. Jadi prioritas yang kedua, fondasi yang kedua yang harus kita bangun ialah fondasi kekudusan. Katakan kekudusan. Nah Bapak Ibu, sosial media itu banyak membuat kita banyak menghabiskan waktu di sana. Mari saya dorong Bapak dan Ibu, Anda yang mau menanggapi ini, coba ambil waktu untuk puasa, fasting dari sosial media dalam beberapa waktu ke depan.
Benar-benar kita mengambil waktu ini. Sebab Bapak Ibu, tangkap ini bahwa pemulihan ini akan datang. Kalau Anda lihat ya, Bapak Ibu lihat ya, Tuhan lakukan tuh ya. 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900. Lalu dia turun 50 tahun. Sampai waktu memasuki apostolic prophetic movement, dia turun ke angka 10. 10. Dan saya percaya hari-hari ini, day by day, hari demi hari, kita akan lihat pemulihan segala sesuatu. Bapak Ibu, yang terakhir. Nanti baru kita akan pecahkan ini lebih banyak di tahun-tahun ini, tapi ini pesan awal. Jadi saya buat ringkas dulu Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Anda perhatikan ini Bapak dan Ibu. Mari perhatikan ayat 17. Fondasi yang pertama tadi fondasi apa? Puasa yang berkenan. Fondasi yang kedua adalah fondasi kekudusan. Ya, jaga pikiran kita, jaga hati kita, jaga perkataan kita. Mari perhatikan yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan. Prioritas fondasi ketiga yang harus kita perbaiki dalam ayat 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah. Dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu. Dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Kalau Bapak dan Ibu perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka memperbaiki fondasi yang ketiga. Itu fondasi mesbah atau altar doa. Bapak Ibu, Anda bongkar seluruh perjanjian lama. Anda bongkar seluruh perjanjian baru. Dan Anda temukan setiap kali Israel ada dalam suasana krisis, breakthrough atau terobosan selalu diawali dengan mereka berdoa dan berpuasa. Mereka berpuasa yang benar, mereka kembalikan kekudusan. Tetapi yang ketiga Bapak dan Ibu, yang ketiga yang mereka lakukan ialah mereka kembali membangun altar doa. Perhatikan apa yang pernah terjadi dengan Yehezkel, perhatikan apa yang pernah terjadi dengan Yeremia, perhatikan apa yang pernah terjadi dengan Hizkia. Perhatikan apa yang terjadi dengan Samson. Perhatikan apa yang terjadi dengan hakim-hakim. Setiap kali musuh datang menyerang, musuh mengepung mereka, setiap kali Israel tercela, maka selalu saja mereka lakukan ini, menggandeng tiga hal ini dengan mereka berpuasa yang sungguh-sungguh, mereka kembali ke kekudusan Allah, dan yang berikut mereka membangun doa. Mari saya tutup dengan aplikasi mudah. Bapak Ibu begini, kita rubah pola doa kita tahun ini menjadi hanya seminggu satu kali per ministry. Karena intensitas doa kita tahun lalu itu sangat padat. Dan itu menyebabkan nanti kemungkinan satu orang hanya naik menara doa satu bulan satu kali. Karena kalau pakai pola ministry, mulai dari ministry Vanguard David's Tabernacle, minggu kedua adalah minggu man, minggu ketiga adalah woman dan youth yang adult, dan selanjutnya Bapak dan Ibu. Maka kemungkinan kita hanya akan ada satu orang hanya akan dapat satu bulan satu kali. Saya dorong Bapak dan Ibu, biasanya akan Anda naik setiap minggu dari Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, atau Selasa minggu pertama, Selasa minggu kedua, dan sebagainya. Saya dorong dalam tahun ini Bapak dan Ibu, walaupun tidak ada lagi gelombang yang naik dalam korporasi, mari menjadikan prioritas membangun menara doa 24 jam ini menjadi bagian. Ya kalau minggu ini misalnya Bapak dan Ibu tidak ada jadwal bersama naik karena itu adalah minggu ministry man atau ministry woman, maka saudara Bapak dan Ibu panggil 2-3 orang bersepakat. Kalau Bapak dan Ibu tinggal di area timur, ambillah di menara timur. Kalau Bapak dan Ibu tinggal di area barat, ambillah menara yang di titik tengah di sini. Ada 2 menara kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengharapkan ada orang yang berdoa, yang rutin berdoa, memang di menara timur di sana yang terjaga bisa 20 jam per hari. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu bahwa Tuhan sementara akan melakukan pemulihan dengan cara yang sangat ajaib. Mari bangkit berdiri.